Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Seva. Hari ini aku akan membawakan sebuah renungan tentang gairah. Apa sih itu gairah? Gairah itu adalah rasa antusias, dorongan dari dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, berarti ketika kita kehilangan gairah dalam hidup kita, berarti kita kehilangan semuanya. Kekristenan tanpa gairah ada kekristenan yang kerdil, ada kekristenan yang tidak ada gunanya. Nah, kita mau baca dalam Yeremia 20 ayat yang 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Nah, di sini Nabi Yeremia ini di ceritanya dia sedang mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Dia sedang mengalami banyak cobaan yang mungkin kalau secara manusia Nabi Yeremia sudah tidak mau berjalan lagi gitu kan. Nabi Yeremia sudah tidak mau melayani lagi, dia sudah tidak mau bekerja lagi untuk Tuhan gitu kan. Tapi apa? Tapi yang dilakukan Nabi Yeremia adalah dia tetap bergerak gitu kan. Padahal dia capek, padahal dia mengalami banyak cobaan dalam hidupnya, tetapi dia mau tetap bergerak. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupnya gitu kan. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup Nabi Yeremia ini gitu kan. Nah, ketika kita tidak ada gairah ya, ketika kita tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada kehidupan di sana. Ini tidak hanya bahas tentang pelayanan ya, ini untuk semua, untuk pekerjaanmu, untuk sekolah, bisnis, pelayananmu. Ketika kita tidak ada rasa dari dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, contohnya bisnis, ketika kita tidak ada gairah untuk melangkah, untuk memulai suatu bisnis, ya tidak akan ada kehidupan dalam bisnismu itu. Ketika kita mau melayani, kalau tidak ada sesuatu dari hati kita yang mendorong kita untuk melayani, ya tidak akan ada kehidupan di sana gitu. Ketika kita menjalani semuanya itu hanya dengan menganggapnya seperti rutinitas, yang ada cuma capek gitu kan. Karena apa? Karena itu bukan lahir dari Tuhan gitu kan. Itu bukan lahir dari apa yang Tuhan mau, tapi lahir dari diri kita gitu. Makanya kita sering merasa capek ketika kita pelayanan seperti ini gitu kan, tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena itu lahir dari daging kita, dari manusia kita, bukan dari Tuhan sendiri. Capek bangun bisnis kayak gini, jatuh terus. Itu karena kita bangun itu semua bukan dari Tuhan gitu kan, bukan dari gairah yang Tuhan, tapi dari apa? Dari manusia kita gitu. Kita merasa ngalami capek, kita merasa semuanya itu sia-sia ya. Karena apa? Karena kita menganggap semua itu adalah sebuah rutinitas biasa gitu. Oh ya udah pelayanan di gereja, oh ya udah aku sekolah gitu kan, oh ya udah aku ke kampus, aku bisnis seperti ini, aku melakukan ini semua, ya udah gitu kan. Itu semua karena ada rutinitas gitu kan. Makanya kita sering ngeluh capek gitu kan. Itu karena tidak ada gairah dalam hidup kita gitu. Itu tidak ada gairah dalam hati kita. Nah, kekristenan itu adalah perjalanan, bukan perjalanan sehari dua hari gitu kan, tapi kekristenan adalah perjalanan seumur hidup gitu kan. Nah, kita mau baca lagi di Roma 12 ayat 11 ya. Ini tentang gairah juga gitu kan. Roma 12 ayat yang Roma 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbicara, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan," gitu kan. Nah, banyak faktor yang membuat kita itu kehilangan gairah, teman-teman. Banyak hal yang membuat kita itu kehilangan gairah. Yang pertama adalah dosa, kegagalan, perasaan tertuduh. Itu adalah faktor utama yang membuat kita itu kayak merasa, udahlah gak usah ngerjain ini semua, udahlah ngapain harus pelayanan, udahlah ngapain harus bangun bisnis capek-capek, udahlah ngapain aku harus
capek-capek sekolah online, capek-capek kuliah online, itu karena kita tuh merasa gagal gitu. Kita ada perasaan tertuduh dalam hidup kita gitu kan, karena kita sudah gagal dulu gitu kan, karena kita sudah melakukan dosa dulu dan ada perasaan tertuduh dalam hidup kita. Perasaan tertuduh tuh yang seperti gini loh, kan kamu udah gagal gitu loh, kenapa harus melakukan lagi, kan kamu sudah berdosa, kenapa kamu harus seperti itu lagi, percuma gitu kan. Itu adalah perasaan tertuduh, perasaan yang sering menaungi hidup kita gitu kan, bukan hidup teman-teman saja gitu kan, tapi hidup saya juga gitu kan. Kadang perasaan tertuduh itu yang membuat kita udahlah, nggak usah mengerjakan itu semua, nggak ada gunanya, semuanya hanya sia-sia. Perasaan tertuduh yang membuat kita ya udah kehilangan gairah dalam hidup kita. Ya udah nggak usah pelayanan lagi, ya udah nggak usah capek-capek sekolah online ya udah cuma absen doang, ngerjainnya biasa aja, tidak seperti dulu-dulu. Nah, dosa, kita adalah manusia yang berdosa ya, kita percaya kita adalah manusia yang berdosa, tapi kita sudah diselamatkan Tuhan, tapi kita tidak pernah tidak membuat dosa setiap harinya. Jangan sampai dosamu, jangan sampai kegagalanmu, jangan sampai perasaan tertuduhmu itu membuat kita kehilangan gairah. Ketika kita sudah kehilangan gairah teman-teman, yaitu tadi kita akan kehilangan semuanya. Kita akan sering merasa capek, kita akan sering ngeluh, capek lah gitu kan, ngapain harus pelayanan, ngapain sih harus capek-capek ngurusin grup Life for God, ngapain sih harus capek-capek ngurusin mungkin teman-teman berkecimpung di pelayanan di mana gitu kan, di gereja, ngapain sih harus capek-capek jadi PAW di gereja. Mungkin yang sedang merintis bisnis, udahlah nggak usah ngerintis bisnis dari nol lagi, buang-buang waktu, adanya cuma gagal. Itu yang membuat kita kehilangan gairah teman-teman. Nah, di Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ke-14 berbicara seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus gitu kan. Nah, di sini Paulus nulis gitu kan. Paulus menulis pesan untuk kita di ayat yang ke-13 bahwa yang pertama ada kata melupakan apa yang telah di belakangku gitu kan. Di sini Paulus menulis gitu kan. Paulus itu melupakan apa yang di masa lalunya gitu kan. Untuk untuk membuat kita itu mendapatkan gairah lagi gitu kan, untuk mendapatkan kita ada suatu dorongan lagi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita itu mau melupakan masa lalu kita gitu kan, mau melupakan kehidupan lama kita gitu kan, karena kita percaya kita sudah lahir baru, kita percaya kita sudah menjadi manusia yang baru. Dan cara yang pertama untuk mendapatkan gairah itu lagi adalah kita harus melupakan masa lalu kita harus melupakan apa yang telah ada di belakang kita. Jangan terfokus dengan kegagalanmu di masa lalu, jangan terfokus di dosamu masa lalu. Jangan merasa dosaku besar kak gitu kan, dosaku sangat tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali kita mau datang sama dia gitu kan. Aku sudah banyak gagal di masa lalu, itu masa lalu gitu kan. Sekarang kita mau fokus apa yang ada di depan kita. Yang pertama kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita harus melupakan masa lalu kita. Dan yang kedua kita harus fokus dengan apa yang ada di depan kita. Kita harus fokus dengan apa yang kita alami sekarang, yang kita hadapi sekarang. Kalau engkau sedang dihadapkan Tuhan untuk sekolah online, ya kita harus fokus gitu kan. Kita harus fokus dengan kuliah onlinemu, dengan pelayananmu hari ini. Itu yang membuat kita mendapatkan gairah lagi. Dan ketika kita mau melupakan masa lalu kita dan kita mau fokus dengan apa yang ada di depan kita, kita itu secara tidak langsung sedang berlari-lari
mendapatkan hadiah gitu kan. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Nah, langsung selanjutnya adalah setelah melupakan kejadian masa lalu, fokus dengan apa yang ada di depan kita. Yang ketiga adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu kan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bukan ketika hanya engkau bertobat pertama kali. Perjumpaan pribadi itu setiap hari dengan Tuhan gitu kan. Perjumpaan pribadi itu setiap hari dengan Tuhan, ketika engkau saat teduh, ketika engkau worship, ketika engkau cari Tuhan setiap harinya. Dan selanjutnya adalah kejar Tuhan. Kejar Tuhan gitu kan. Jangan minta Tuhan mengejar hidup kita, tapi kita yang harus kejar Tuhan. Nah, gairah dalam hidup kita itu, gairah yang berasal dari Tuhan, itu membuat kita mengerti arah dan tujuan hidup kita. Yaitu apa sih? Mengasihi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk mengasihi mereka yang belum kenal Tuhan. Nah, kekristenan yang tanpa gairah tadi, aku kan ngomong bahwa kekristenan yang kerdil, yang tidak ada gunanya, kekristenan yang gak punya arah dan tujuan. Karena apa? Karena kita tidak punya gairah. Nah, ketika kita mempunyai gairah, kita akan dibawa kepada panggilan hidup kita dalam Allah yang di Filipi 3 ayat 14 tadi, yaitu apa? Untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perjalanan kita itu kan jauh ya teman-teman. Perjalanan jauh kita itu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, satu langkah kecil kita ini dimulai dari sebuah kerinduan, dari sebuah gairah itu sendiri. Nah, engkau gak bisa ngomong bahwa wah nanti akan banyak orang ditobatkan, akan banyak orang yang mengasihi Indonesia gitu kan. Nah, kalau tidak dimulai dari kita yang mau mengasihi satu orang, ya teman-teman, mungkin saat ini engkau sedang kehilangan gairah itu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami yang namanya capek gitu kan. Ngapain sih harus capek-capek seperti itu? Ngapain sih harus pelayanan, harus melakukan semua itu gitu kan? Ya karena apa? Karena kita itu dilahirkan ada tujuannya gitu kan. Dan kita hidup harus ada tujuannya. Tujuan kita adalah mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, ketika kita punya gairah, berarti kita sedang dibawa Tuhan dalam panggilannya, panggilan Tuhannya. Dan percayalah, ketika ada gairah dalam hidupmu, ada sebuah kerinduan dalam hidup kita, percayalah apapun yang engkau kerjakan di sana akan berhasil. Ketika ada gairah dalam hidup kita, percayalah akan ada kehidupan di bisnismu nanti, di pelayananmu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu. Asalkan apa? Asalkan dari diri kita mau ada gairah gitu kan. Kita harus melupakan masa lalu kita harus fokus, kita harus melakukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita harus mengejar Tuhan. Caranya apa? Caranya setiap hari cari Tuhan, setiap hari harus quality time sama Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong buat saat teduh, jangan sampai bolong-bolong buat nggak cari Tuhan setiap hari. Karena dimulai dari pribadi kita dengan Tuhan, ya Tuhan akan pakai hidup kita untuk memberkati banyak orang. Sekian renungan dari aku hari ini. Semoga memberkati teman-teman. God bless you. See you di renungan selanjutnya.